Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Still in the House. Sebuah film berjudul Old Boy tahun 2003 akan menceritakan tentang seorang pria yang dikurung tanpa alasan jelas, dibebaskan setelah beberapa tahun untuk mencari jawaban serta balas dendam terhadap si pelaku. Seperti apa perjalanannya? Yuk langsung saja pakai handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Daesu yang sedang ditahan di kantor kepolisian karena menghajar pejalan kaki akibat mabuk berat. Meski sudah mengakui kesalahan agar diizinkan pulang untuk merayakan ulang tahun putrinya, pihak kepolisian tetap tidak membiarkan Daesu pergi. 이 새끼 저거 진짜 콩밥 좀 먹여야 안 되겠다 저거. 야 잡아. Tak berselang lama, Daesu pun diperbolehkan pergi setelah temannya yang bernama Jo Hwan datang memberi jaminan. Namun saat menghubungi putri Daesu di bilik telepon untuk mengucapkan selamat ulang tahun, Jo Hwan tidak sadar jika seseorang telah membawa Daesu pergi sehingga... 잠깐만요. 대수야, 니 전화 받아. 대수야, 대수야. 야, 대수야. 2 bulan berlalu sejak dinyatakan hilang, Daesu ternyata masih hidup dan dikurung di sebuah kamar hotel tanpa mengetahui identitas si penculik dan apa motifnya melakukan semua ini. Daesu hanya bisa pasrah meratapi nasibnya yang malang karena tidak ada sedikit pun celah untuk bisa kabur. Pada suatu malam saat Daesu tertidur pulas karena menghirup gas tidur, beberapa penjaga masuk ke dalam untuk mengambil sedikit darah dan gelas bekas Daesu. Entah apa yang mereka rencanakan. Saat Daesu terbangun di pagi hari, ia mendapati ada televisi menayangkan berita bahwa istrinya telah tewas dihabisi secara brutal. 집안의 폐물 등 귀중품들이 그대로 있는 점으로 미루어 고난에 의한 살인의 가능성이 많은 것으로 보고 Berdasarkan hasil olah TKP, Daesu dianggap sebagai pelaku utama atas kematian korban karena adanya bercak darah dan sidik jari. Entah bagaimana nasib putrinya sekarang, Daesu yang frustasi pun mulai berhalusinasi dan memilih bundir dengan cara melukai pergelangan tangannya. Aksi Daesu pun gagal karena para penjaga di luar menyadari hal tersebut. Tidak hanya sekali, itu terjadi berulang kali yang menandakan bahwa si penculik tidak ingin membiarkannya mati. Curiga si penculik memiliki dendam pribadi terhadapnya, Daesu mulai mencatat nama-nama orang yang pernah dia sakiti sambil mengingat kembali kesalahan fatal yang dilakukannya semasa hidup. Demi menjaga agar otaknya tetap waras, Daesu juga menyibukkan diri dengan berlatih shadow boxing, berharap itu akan berguna setelah nanti keluar dari sana. Dan karena tidak tahu pasti kapan akan dibebaskan, Daesu merencanakan aksi pelarian dengan memanfaatkan sebuah sumpit untuk membuang lubang pada bagian dinding. 시간은 잘 간다. 10년, 9년. 15 tahun mendekam di penjara, lubang yang dibuat oleh Daesu pun sudah cukup untuk mengeluarkan satu tangan dan memperkirakan tinggal 1 bulan lagi untuk dirinya bisa keluar. Namun di luar dugaan, Daesu dibebaskan tepat di keesokan harinya setelah seorang ahli hipnotis datang dan memberi semacam sugesti. 푸른 잔디가 Disinilah Daesu sekarang tersadar di sebuah atap gedung dalam keadaan kepala pusing berkunang-kunang. Setelah sekian lama dikurung, Daesu akhirnya dapat menghirup udara segar dan bisa kembali berinteraksi dengan orang lain. Setelah menceritakan kisah kelamnya pada seorang pria yang akan melakukan bundir, Daesu langsung pergi meninggalkan atap gedung tersebut karena ingin pulang ke rumah. Namun karena rumah miliknya ternyata telah lama digusur, Daesu pun tidak memiliki tempat lain untuk dirinya pulang karena anggota keluarga dan kerabat pasti akan menganggap sebagai pembunuh. 살해한 사람이니까. Melihat ada sekelompok pemuda sedang nongkrong, Daesu yang tidak punya pegangan uang pun menghampiri mereka untuk meminta paksa sebatang udud. Akibat dari perilakunya yang dianggap kurang sopan, Daesu pun pada akhirnya harus terlibat perkelahian dan...
Beres menghajar para pemuda tersebut, Daesu dihampiri oleh seorang gelandangan yang diberi amanah oleh si penculik untuk memberikan sebuah ponsel dan dompet berisi lembaran cek. Setelah mencairkan sebagian ceknya, Daesu langsung pergi ke sebuah restoran untuk mengisi perutnya yang keroncongan. 살아있는 게 먹고 싶다고 했다. 네. Dia bernama Mido, pelayan sekaligus koki cantik di restoran tersebut. Melihat tampang Daesu yang dirasa familiar, hal itu membuat Daesu sedikit risih karena baru pertama kali datang ke sana dan menurutnya sangat mustahil jika memang mereka pernah bertemu. 별걸 다 아시네요. Tak berselang lama, Daesu dihubungi oleh si penculik sehingga ia langsung mempertanyakan tentang siapa si penculik ini sebenarnya. Namun karena Daesu disuruh untuk mencari tahu sendiri, ia berjanji akan segera menemukan si penculik dan menghabisinya sebagai bentuk balas dendam. 모래알이든 바위덩어리든 Tepat setelah telepon ditutup itulah Daesu dibuat heran oleh Mido yang tiba-tiba menggenggam tangannya dan 명심하라. disinilah Daesu sekarang terbangun di rumah Mido setelah tadi malam pingsan entah karena apa. Sempat akan pergi karena tidak ingin jadi beban untuk orang lain. Daesu mengurungkan niatnya setelah mendengar alasan Mido membuatnya ke sana yang ternyata menyukai Daesuke sejak pandangan pertama. 음료만 생각하지 마요. 사심이 떠지는 수가 있으니까. Pada akhirnya Daesu mulai dibuat nyaman oleh Mido karena perhatian terhadapnya. Dan karena Mido sampai memilih resign dari pekerjaannya hanya untuk menemani Daesu kemanapun dia pergi, Daesu meminta bantuan Mido untuk mencari tahu alamat tempat tinggal putrinya sekarang dan salah seorang warga yang dulu merupakan tetangga dekatnya. 또 그려왔어요. 에바 스톡홀름에 Dari informasi yang Mido dapat dari si tetangga, anak yang dicari telah diadopsi oleh orang luar negeri sehingga akan sulit untuk Daesu bisa menemukannya. Menyadari hal tersebut, Daesu pun mengambil keputusan untuk fokus dulu dalam mencari sosok si penculik, dimulai dengan mendatangi satu persatu restoran yang menyediakan menu pangsit goreng. Bukan tanpa alasan, pangsit goreng adalah makanan Daesu selama 15 tahun dikurung sehingga ia perlu mencari tahu di restoran mana si penculik membeli makanannya. Namun setelah berhari-hari melakukan penelusuran, Daesu belum juga menemukan restoran yang dicari. Pada suatu hari saat Mido chatting dan video callan dengan akun sosial media bernama Evergreen, Daesu menemukan adanya kejanggalan karena si Evergreen tersebut seolah mengetahui tentang dirinya. Curiga orang itu adalah si penculik dan Mido ada niatan tertentu dalam mendekatinya. Daesu memilih pergi saat itu juga. 난 널 못 믿겠다. Karena ada satu restoran yang belum dikunjungi, Daesu pun pergi ke restoran yang dimaksud dan berhasil menemukan menu pangsit yang selama ini dicari. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Daesu langsung membuntut di tukang pengantar makanan hingga menemukan hotel tempatnya dikurung. Setelah menghajar penjaga di luar, Daesu langsung menemui pemilik hotel yang juga merupakan seorang bos gangster bernama Wong. Demi mengetahui alasan kenapa dia dikurung, Daesu tanpa ragu mencabut beberapa gigi Wong untuk membuatnya buka suara tentang siapa orang yang telah mempekerjakannya. Karena Wong bersikeras jika dirinya belum pernah bertemu langsung dengan si penculik, Daesu pun hanya mendapatkan kaset pita berisi rekaman suara saat si penculik meminta bantuan Wong. Hingga sekeluarnya dari ruangan, Daesu dihadang oleh puluhan penjaga dan Daesu yang sempat tertikam pada bagian punggung pun mulai sempoyongan hingga nyaris pingsan di tengah jalan. Beruntung seorang pria dengan baik hati membantunya berdiri bahkan membayar supir taksi untuk mengantarkannya untuk pulang ke apartemen Mido. Entah siapa pria tersebut, namun Daesu menyadari satu hal bahwa pria itu mengenalnya. 잘 가라. 잘 가라.
Setelah mendapat perawatan dari Mido, Daesu pun langsung memutar kaset pita yang dia dapatkan dari Wong dan akhirnya mendapat sedikit petunjuk bahwa alasan si penculik mengurung Daesu adalah karena terlalu banyak bicara. Entah apa maksud dari semua itu, Daesu pun memberanikan diri pergi menemui Jo-hwan, berharap temannya selaku pemilik warnet bersedia untuk membantu. 그 범인을 네 주변 가까운 데서 찾아봤으면 하거든. Sesuai saran dari Jo-hwan, Daesu menginterogasi Mido untuk mempertanyakan tentang siapa sebenarnya pemilik akun sosial bernama Evergreen. Di tengah interogasi yang sedang berlangsung, Daesu mendapat telepon dari Jo-hwan yang telah berhasil melacak keberadaan si Evergreen. 별로 안녕하지 못하다. 더 넓은 감옥에서의 삶은 Sesampainya di lokasi, Daesu akhirnya bertemu dengan pemilik akun Evergreen yang ternyata adalah si pria yang sempat menolongnya. Si pria yang akhirnya diketahui bernama Woo-jin jujur sendiri jika dirinya adalah dalang di balik semua ini dan menyarankan Daesu untuk mencari tahu lebih dulu alasan kenapa dia melakukannya. Sempat akan menghabisi Woo-jin, Daesu akhirnya berubah pikiran setelah Woo-jin mengancam akan mencelakai Mido. Bukan tanpa alasan, Mido ternyata tidak ada sangkut pautnya dalam masalah ini dan benar-benar tulus mencintai Daesu apa adanya. 아, 이빨 고문. Untuk lebih meyakinkan Daesu, Woo-jin memberitahu jika di dalam tubuhnya telah ditanam sebuah bom yang dapat diledakkan kapan saja menggunakan remote. Jikalau Daesu berhasil menemukan jawaban dalam kurun waktu 5 hari, Woo-jin berjanji akan mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara mengaktifkan bom tersebut. 이유를 알아내느냐? 15년 동안 당신을 지켜봤어요. Sepulangnya ke apartemen Mido, Daesu harus mendapat masalah lain karena Wong dan anak buahnya sudah ada di sana untuk melakukan balas dendam. Melihat Mido dijadikan sandera oleh kelompok itu, Daesu pun memilih pasrah. Saat Wong akan mencabut beberapa giginya, tetapi beruntung Woo-jin menghubungi Wong tepat waktu dan memintanya agar tidak melukai Daesu. Sebagai gantinya, Woo-jin mengutus seorang tangan kanannya bernama Han untuk mengantarkan koper berisi penuh uang. Karena Wong sempat merecehkan Mido, Daesu yang tak terima akan hal itu pun mengancam akan memotong tangan Wong suatu hari nanti sebagai balasannya. Setelah Wong pergi, Daesu langsung membawa Mido ke sebuah hotel dengan harapan bisa aman dari Woo-jin. Selesai melakukan olahraga malam, Daesu pun langsung tertidur pulas dengan Mido karena adanya gas tidur yang masuk melalui celah pintu. Di mana hal itu tentu saja merupakan perbuatan Woo-jin yang entah dari mana bisa mengetahui keberadaan mereka. Tepat di keesokan paginya saat terbangun, Daesu mendapati ada sebuah kotak di atas meja yang isinya ternyata adalah tangan Wong. Sadar jika selama ini Woo-jin telah menyadap pembicaraannya, Daesu dan Mido pun mendatangi sebuah toko elektronik untuk meminta bantuan dan berhasil menemukan alat penyadap yang tersimpan di bagian bawah sepatunya. 어쩌면요. 아저씨 풀어준 이유가요. 복수한다고 막 미쳐서 다니는 꼴이 재밌어서 그런 거 아니었을까? Demi mencari informasi tentang Woo-jin, Daesu pergi ke sekolah lamanya untuk mengecek data para alumni karena sejak awal sebenarnya merasa familiar dengan wajah pria itu. Dan benar saja, Woo-jin ternyata merupakan adik dari teman sekelasnya bernama So-ah yang diketahui meninggal akibat bundir tak lama setelah Daesu pindah sekolah. 완전히 걸렸다, 걸레. 3학년 2반 아이가. 혹시 20회 이우진이라고 하냐? Menurut gosip yang beredar, Jo-hwan pun memberitahu Daesu melalui telepon bahwa So-ah merupakan wanita penghibur dan alasannya bundir mungkin karena hamil dan tak ada pria yang mau bertanggung jawab. Entah gosip itu benar atau tidak, Jo-hwan yang tidak sadar Woo-jin sedari tadi mendengar pembicaraannya pun harus berakhir naas di tangan pria tersebut.
Tak ingin membahayakan Mido, Daesu pun menitipkannya pada kelompok Wong karena kini mereka menganggap Woo Jin musuh. Sebagai gantinya, Daesu akan membalaskan dendam Wong yang kini sebelah tangannya menggunakan tangan pisau. Curiga jika hal ini ada sangkut pautnya dengan kematian Soah, Daesu pun menemui teman perempuan sekelasnya dulu untuk menggali informasi terkait masalah asrama Soah. Mendengar jika Soah pernah menjalin hubungan terlarang dengan Woo Jin, adik kandungnya sendiri, disitulah Daesu baru ingat jika ia pernah mengintip mereka saat berduaan, dan Daesu sendirilah orang yang pertama kali menyebarkan gosip tentang Soah. Mengetahui fakta tersebut, Daesu langsung pergi ke sebuah gedung apartemen tempat Woo Jin selama ini tinggal. Sempat kesulitan di dalam lift karena tidak tahu harus pergi ke lantai berapa. Daesu secara kebetulan bertemu langsung dengan Woo Jin yang saat ini baru akan pulang ke kamarnya. Sesampainya di tempat tinggal Woo Jin, Daesu harus menghadapi 2 orang penjaga di sana dan selesai menghabisi para penjaga, Daesu langsung pada intinya, yaitu membicarakan terkait perbuatannya yang telah menyebarkan gosip. Tapi meski begitu, Daesu meyakini jika dirinya bukan penyebab utama atas kematian Soah dan justru mencurigai Woo Jin dengan alasan menutupi aibnya. 오대수의 혓바닥이. 자식인 동시에 조카를 임신시킨 소년의 기분을 생각해봤어. 애가 태어나면 모든 게 들통날까봐 두려웠을 거야. Setelah menyangka dugaan tersebut, Woo Jin menceritakan terkait Daesu yang ternyata sejak awal dihipnotis dan mendapat sugesti dengan Mido. Dimulai dari saat Daesu pergi ke restoran, di mana saat Mido bereaksi memegang tangan Daesu, dari sanalah keduanya disetting agar saling menyukai satu sama lain. 또 아무리 이영자 씨가 뛰어난 체면술사라도 사랑에 빠지라. 남씨는 쉬운 일이 아니에요. Kesalahan terbesar Daesu adalah terlalu fokus mencari tahu alasan kenapa dia dikurung tanpa memikirkan kenapa dia dibebaskan. Untuk alasannya sendiri, Woo Jin mempersilahkan Daesu membuka kotak berisi foto album keluarga yang mengungkap sebuah fakta mengejutkan bahwa Mido alias pacar Daesu ternyata merupakan anak kandungnya sendiri. Mengetahui fakta tersebut, Daesu jelas tidak bisa membendung amarahnya dan langsung mengambil sebilah gunting untuk menghabisi Woo Jin. Namun karena ada Han yang melindungi majikannya, Daesu pun harus menghadapinya lebih dulu dan ya, setelah menghabisi hantaran kanannya sendiri, Woo Jin memberitahu Daesu bahwa sebenarnya dia sudah tahu jika Mido berada di tempat Wong. Daesu lagi-lagi melakukan kesalahan karena ternyata Wong tidak membenci Woo Jin dan tangannya yang tinggal sebelah itu karena Wong kepepet butuh modal untuk memperluas bisnisnya. Daesu pun dipersilakan bicara dengan Mido melalui telepon untuk menanyakan kondisinya sekarang. Mendengar ada sebuah kotak di depannya, Daesu pun melarang Mido membuka kotak tersebut karena takut hal buruk terjadi jika sampai Mido mengetahui fakta tentang hubungan mereka. 아저씨가 내가 금방 갈 테니까. Setelah panggilan telepon ditutup, Daesu kali ini memohon sambil berlutut berharap Woo Jin mau memaafkan kesalahannya. Layaknya seekor hewan peliharaan, Daesu benar-benar merendahkan diri di depan Woo Jin sampai akhirnya melihat Daesu memotong lidahnya sendiri, Woo Jin pun menganggap balas dendamnya sudah terbayar lunas dan langsung menghubungi Wong agar membuang kotak tersebut. Sesuai kesepakatan waktu itu, ia juga mempersilahkan Daesu untuk menghabisinya dengan menekan tombol bom remote pemicu bom, tetapi meski remote pemicu bomnya tidak berfungsi, Woo Jin pun tetap menepati janji dengan cara menembak kelapanya sendiri. Beberapa hari sejak kejadian itu, Daesu terlihat meminta bantuan si ahli hipnotis untuk menghapus semua ingatannya agar bisa hidup bahagia dengan Mido tanpa mengetahui siapa Mido sebenarnya.
Tamat, ending yang sangat membagongkan.